krisis sebagai krisis harus pertama-tama didekati sebagai sebuah fakta yang saintifik. Artinya fakta yang bisa dipelajari, fakta yang terbuka, fakta yang bisa dibaca. Dia bukan sesuatu yang gelap. Walaupun kegelapannya sebenarnya lebih karena ketidakmengertian kita tentang apa yang sedang terjadi. Karena itu pesan Islam yang paling awal sekali dalam menghadapi apapun itu adalah pendekatan saintifik. Kita harus membedakan terlebih dahulu mana fakta yang secara saintifik terbukti dan mana yang bukan fakta. Dalam kaitan pendekatan saintifik ini ada dua catatan penting. Yang pertama adalah biasanya pendekatan saintifik ini seringkali dihadap-hadapkan dengan teori konspirasi. Kalau kita lihat di awal-awal pandemi ini, kita menyaksikan bagaimana disinformasi itu berseliweran di mana-mana dan pelakunya itu bukan hanya individu yang nyeleneh, tetapi juga seringkali adalah kekuatan yang sangat besar. Bisa company, bisa kelompok kepentingan tertentu, bisa juga bahkan negara. Jadi karena itu seringkali sisi saintifik ini menjadi kabur disebabkan oleh begitu banyaknya disinformasi yang kita hadapi. Karena itu sebenarnya bahkan teori konspirasi pun seandainya sesuatu itu adalah konspirasi, dia tetap merupakan fakta terbuka yang bisa kita pelajari, bisa kita baca secara saintifik. Poin kedua ini adalah pendekatan pseudoscience yang biasanya terutama ketika orang-orang mulai mencampur adukan antara sesuatu yang saintifik, tafsir agama atau mistik. Dan karena itu misalnya dalam kaitan dengan teori konspirasi dan pendekatan pseudoscience ini, kita menyaksikan misalnya sikap masyarakat terhadap vaksin. Dari survei-survei yang kita lakukan, sebagian besar orang yang menolak vaksin itu alasannya karena vaksinnya misalnya buatan negara tertentu. Artinya ini adalah efek dari teori konspirasi atau efek disinformasi. Ada juga yang punya alasan misalnya karena alasan dugaan-dugaan saja bahwa itu tidak sehat dan seterusnya. Atau karena mereka terpengaruh dengan tafsir agama atau mistik tertentu. Sehingga saya menyaksikan misalnya kita melakukan satu survei, saya melakukan program vaksin di rumah dan menjelaskan bahwa dalam pendekatan agama pun vaksin ini adalah al-akhdzu bil asbab, merupakan perintah agama untuk mengambil sebab-sebab yang membuat kita sehat atau sembuh dari penyakit atau terhindar dari wabah. Begitu pendekatan ini dilakukan, habis itu kita survei dan kita menyaksikan bahwa orang-orang yang menerima vaksin itu lebih tinggi, paling tidak di lingkungan yang kita survei itu. Begitu juga ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang vaksin ini, itu sikap-sikap yang terhubung dengan yang tadinya dipengaruhi oleh disinformasi karena teori konspirasi ataupun karena sikap pseudoscience itu pelan-pelan alhamdulillah hilang. Jadi agama pertama kali mengajarkan kepada kita bahwa cara kita bereaksi kepada sesuatu itu sebenarnya ditentukan oleh apa yang kita ketahui tentang sesuatu itu. Inilah yang menjelaskan mengapa ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Supaya kita membaca kembali semua fenomena itu secara saintifik. Dan tidak gampang terpengaruh oleh berbagai macam disinformasi. Tidak gampang terpengaruh oleh teori-teori yang sebenarnya tidak saintifik, tidak ilmiah, tetapi seakan-akan ilmiah. Itu yang saya maksud dengan pseudoscience. Nah, sehingga ini membuat sikap kita jadi negatif kepada sesuatu yang sebenarnya bisa saja adalah positif.